Maharaja Rahwana, yang dalam epos Ramayana distigmakan sebagai raja kawanan raksasa, pasti tak pernah membayangkan dirinya bakal mengalami nasib buruk, seiring kekalahan yang dialaminya dalam pertempuran melawan bala tentara Kiskenda. Rahwana tampaknya tidak pernah membayangkan citra keagungan dirinya luluh lantak seiring stigma yang dibangun oleh para pemenang perang. Tentunya, ia tidak bakal menyangka dirinya dicitrakan sebagai raja diraja dari makhluk raksasa, yang biadab haus darah yang menjadi musuh dewa-dewa dan manusia. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh para pemenang perang setelah kekalahan Maharaja Rahwana. Kita hanya tahu bahwa, menurut epos Ramayana yang ditulis para pemenang, leluhur Maharaja Rahwana adalah bangsa raksasa yang kejam, jahat, licik, rakus, brutal, haus darah, dan biadab. Padahal, di dalam berbagai versi tentang epos Ramayana selalu kita temukan gambaran bahwa Maharaja Rahwana hidup di Alengka, sebuah kota yang penuh bangunan berarsitektur tinggi, makmur, mewah, dan memiliki sistem pemerintah yang bersifat musyawarah dengan penasihat-penasihat Maharaja yang cerdik dan bijak. Sebaliknya, para pemenang perang selalu digambarkan hidup di lingkungan hutan dengan penghuni, masyarakat kera, yang berperadaban rendah dan sistem pemerintahan bersifat kultus individu. Lepas dari benar tidaknya epos Ramayana dalam konteks objektivitas sejarah, kita bisa menangkap terjadi proses ethnic cleansing dalam bentuk tumpas kelor terhadap Rahwana, saudara-saudara, keturunan, bala tentara, dan bahkan bangsanya. Proses itu mungkin terjadi karena di dalam pemikiran masyarakat yang terhegemoni pengaruh peradaban Aryan, puak-puak masyarakat yang digolongkan sebagai raksasa adalah musuh dewa-dewa dan manusia yang wajib dibasmi kapanpun dan dimanapun mereka berada. Lalu terjadilah ethnic cleansing itu. Komunitas raksasa yang melarikan diri tentu saja segera tersingkir dari lingkungan peradaban tinggi di Alengka. Bangsa raksasa, di kelak kemudian hari selalu digambarkan sebagai penghuni rimba raya. Nasib buruk yang dialami Rahwana dan bangsanya, ternyata dialami pula oleh para pahlawan Indian seperti Mangus Durango, Geronimo, Montezuma, Mohawk, dan Sitting Bull. Para pahlawan pejuang itu tak pernah membayangkan, seiring kekalahan yang mereka terima, bakal distigmakan sebagai pemimpin kawanan manusia biadab yang kejam dan jahat. Oleh karena stigma itu, orang-orang kulit putih boleh membasmi mereka kapan dan di mana saja tanpa perlu merasa berdosa. Pada dekade 1960-an dan 1970-an, misalnya, hampir semua film western baik layar lebar maupun serial televisi seperti Red Sun, Alamo, Django, Pat Garrett, Billy the Kid, Wild Wild West, Rin Tin Tin, dan Bonanza menyuguhkan cerita-cerita yang diselingi penggambaran citra kebiadaban, kekejaman, kebrutalan, dan keganasan bangsa Indian. Suku Sioux, Apache, Pawnee, Cheyenne, Comanche, Toltecs, Mohiccan, dan Aztec nyaris digambarkan sebagai kawanan orang biadab yang suka perang, kejam, haus darah, dan brutal. Penonton film-film western dewasa itu bersorak-sorak dan bertepuk tangan ketika menyaksikan para koboi dengan tanpa ampun menembaki mereka. Memasuki dekade 1980-an dan 1990-an baru muncul film-film yang agak objektif tentang bagaimana sebenarnya kesengsaraan dan penderitaan bangsa Indian ketika menghadapi imigran Eropa yang serakah, bengis, kejam dan tak kenal ampun, dan mau menang sendiri, yang merampas tanah dan berusaha membasmi mereka dari bumi Amerika. Film Dan Sweet Wolf, Pocahontas, Columbus 1942, dan The Last of the Mohiccan, mengungkapkan bagaimana orang-orang Indian harus lari dan bersembunyi dari buruan imigran Eropa. Nasib tragis Rahwana dan bangsa Indian ternyata dialami pula oleh Syekh Siti Jenar, penyebar Islam di Jawa pada perempat kedua abad ke-16. Beberapa waktu setelah penyerbuan ibu kota Majapahit oleh kelompok-kelompok muslim bersenjata yang dipimpin Ja'far Shadiq, Susuhunan Kudus, Syekh Siti Jenar disidang dengan tuduhan menyebarkan bid'ah yang membahayakan kerajaan dan masyarakat muslim. Menurut sejumlah sumber historiografi sejenis babat, dalam sidang itu Syekh Siti Jenar dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Namun, sumber-sumber tersebut justru menyulut kontroversi yang sangat membingungkan.
Pasalnya, menurut kronologi waktu, tokoh-tokoh yang disebut sebagai anggota sidang Dewan Wali seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, Raden Patah, dan Sunan Ampel sudah meninggal belasan bahkan puluhan tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Lebih membingungkan lagi, Susuhunan Giri, yang mungkin adalah Sunan Dalem, Susuhunan Giri II, dalam kasus itu dikisahkan membuat pernyataan, Syekh Siti Jenar, insya Anaswa mukmin insya Allah. Syekh Siti Jenar kafir menurut manusia, namun mukmin menurut Allah. Sementara Susuhunan Kudus dikabarkan sangat menghormati dan memuliakan Syekh Siti Jenar. Bahkan, lebih aneh lagi disebutkan mayat Syekh Siti Jenar menyebarkan bau wangi semerbak, namun kemudian menjelma menjadi anjing berbulu hitam. Konon, bangkai anjing itu dikubur di Masjid Agung Demak. Lepas dari benar dan tidaknya sumber-sumber historiografi sejenis babat tersebut, yang jelas, saat itu beribu-ribu bahkan berpuluh-puluh ribu orang yang menjadi pengikut, keluarga pengikut, kawan para pengikut, mereka yang diduga menjadi pengikut, atau sekadar simpatisan Syekh Siti Jenar, pasti merasa takut, tegang, dan bahkan panik. Soalnya, pemimpin mereka telah dijatuhi hukuman mati di Masjid Demak. Dan, seiring eksekusi itu, meluas stigma bahwa Syekh Siti Jenar bukan manusia, melainkan seekor cacing yang menjelma manusia ketika mendengar wejangan Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga. Itu sebabnya, ketika mati tokoh sesat itu dikisahkan jasadnya kembali lagi dalam wujud hewan. Ketakutan dan ketegangan para pengikut semakin meningkat ketika mendengar kabar kematian Kilontang beberapa waktu setelah kematian gurunya. Bahkan, ketakutan dan ketegangan mereka pasti meningkat menjadi kepanikan manakala terdengar kabar susulan tentang dieksekusinya Ki Ageng Pengging, murid terkasih Syekh Siti Jenar. Suluk Abdul Jalil, perjalanan ruhani Syekh Siti Jenar sekalipun ketakutan, ketegangan, dan kepanikan yang dialami pengikut Syekh Siti Jenar tidak pernah dipaparkan. Buku-buku seperti Babat Tanah Jawi, Suluk Syekh Lemah Abang, Buku Siti Jenar, dan Serat Wali Sanga mengungkapkan bagaimana Ki Ageng Tingkir, Ki Banyu Biru, Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Ngerang, dan pengikut Syekh Siti Jenar yang lain menyatakan tunduk kepada penguasa Demak. Dan, sebagaimana nasib Rahwana dan bangsa Indian, selama beratus-ratus tahun Syekh Siti Jenar dan pengikutnya selalu distigmakan sebagai penyebar ajaran bitah yang sesat. Sampai sekarang pun getaran rasa takut dan tegang masih terasa pada mereka yang menjadi pengikut Syekh Siti Jenar. Entah takut entah tidak, entah tegang entah tidak, buktinya para pengikut tarekat Akmaliyah, tarekat yang dinisbatkan kepada Syekh Siti Jenar, selalu mengamalkan dan melestarikan ajarannya secara sembunyi-sembunyi. Dogma dan doktrin dari amalan-amalan tarekat Akmaliyah haram diajarkan kepada masyarakat umum. Nama Syekh Siti Jenar seolah-olah mewakili rasa takut dan tegang bagi mereka yang sekadar bersimpati terhadapnya. Lepas dari soal takut dan tegang, citra Syekh Siti Jenar sendiri selama kurun waktu lebih 4 abad memang tidak bisa lepas dari stigma kebitahan, kesesatan, kecacingan, dan keanjingan. Sementara kita tidak pernah tahu apakah ia benar-benar jelmaan cacing. Kita juga tidak pernah tahu apakah ketika mati jasad Syekh Siti Jenar berubah menjadi anjing. Bahkan, kita tidak pernah tahu apakah bangkai anjing itu benar-benar dikubur di kompleks Masjid Agung Demak. Kontroversi membingungkan tentang Syekh Siti Jenar yang termuat dan historiografi sejenis babat ternyata tidak kita jumpai pada naskah kuno asal Cirebon, seperti Negara Kereta Bumi, Pustaka Raja-Raja di Bumi Nusantara, Purwaka Caruban Nagari, dan Babat Cirebon. Dalam naskah-naskah tersebut tidak dijumpai paparan absurd yang menggambarkan tokoh Syekh Siti Jenar sebagai penjelmaan cacing. Tidak ada cerita yang menggambarkan mayatnya berubah menjadi anjing. Syekh Siti Jenar, yang kelahiran Cirebon, digambarkan sangat manusiawi lengkap dengan silsilah keluarga yang berasal dari spesies manusia. Lepas dari pro dan kontra tentang kisah Rahwana, Indian, dan Syekh Siti Jenar, ternyata faktor sumber-sumber naskah yang dijadikan acuan data dalam menggambarkan para tokoh itu menempati posisi kunci. Dikatakan posisi kunci karena sumber naskah acuan itulah yang sebenarnya membentuk frame of reference pembaca. Karena, naskah-naskah itulah yang sesungguhnya membangun asumsi, simpulan, opini, dan wacana tentang pokok masalah yang diperdebatkan.
Kita tidak tahu apakah Syekh Siti Jenar yang dikenal penyebar bid'ah dan sesat itu sejatinya memang demikian, sesuai tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Yang jelas, pencitraan dan stigma itu tergantung sepenuhnya pada sumber-sumber historiografi yang mencatat tentangnya. Kenyataan tentang perbedaan sumber-sumber historiografi inilah yang diam-diam telah mendorong dan memotivasi saya untuk menulis kisah Syekh Siti Jenar dari sisi lain. Siapa tahu, dengan sumber-sumber asal Cirebon itu kita dapat menemukan tokoh Syekh Siti Jenar dalam bentuk yang berbeda dengan yang kita kenal selama ini. Maksudnya, siapa tahu bahwa di balik stigma kebitahan, kesesatan, kecacingan, dan keanjingan itu ternyata tersembunyi kemanusiaan atau bahkan keadimanusiaan. Melalui sumber-sumber historiografi asal Cirebon, ditambah sumber naskah dari Banten, sejarah Banten, dan pendekatan Verstehen, saya pada gilirannya dapat menangkap gambaran utuh tentang keberadaan Syekh Siti Jenar beserta ajaran-ajarannya. Dan, yang mengejutkan, gambaran utuh Syekh Siti Jenar yang terbangun dalam konstruk pemahaman saya akibat proses pendekatan yang saya lakukan ternyata bertolak belakang dengan pencitraan dan stigma yang selama ini berlaku atas tokoh kontroversial tersebut. Saya tidak tahu apakah gambaran utuh Syekh Siti Jenar dalam konstruk pemahaman saya itu lebih proporsional dan lebih objektif dibanding gambaran yang dibangun sumber-sumber historiografi sejenis babat. Yang jelas, menyusun gambaran utuh Syekh Siti Jenar ke dalam bentuk penelitian kualitatif sesuai tuntutan metodologis ansih, saya rasakan mengalami banyak kesulitan, bahkan kemustahilan. Karena keberadaan Syekh Siti Jenar dan ajarannya terkait dengan pergulatan sosio-religi, ideologi, dogma, doktrin, dan pengalaman ruhani yang sulit dijabarkan oleh kaidah-kaidah ilmiah yang bertolak belakang dari paradigma-paradigma, postulat-postulat, dan aksioma-aksioma sekular materialistis. Oleh karena itu, saya memilih alternatif paling memungkinkan, yakni menyajikan hasil tangkapan saya terhadap sosok Syekh Siti Jenar dan ajarannya dalam bentuk fiksi. Sajian itu saya beri judul Suluk Abdul Jalil, Perjalanan Ruhani Syekh Siti Jenar. Keputusan untuk menuangkan hasil pendalaman tentang Syekh Siti Jenar dalam bentuk fiksi, selain saya maksudkan untuk mengatasi faktor-faktor kesulitan teknis metodologis, juga saya harapkan bisa lebih memudahkan masyarakat pembaca memahami kisah tokoh kontroversial ini dari sisi pandang yang lain. Karena, melalui karya fiksi, pengungkapan dan pemaparan hal-hal yang bersifat abstrak dan absurd dapat dijembatani oleh pilihan kata-kata dan kalimat-kalimat konotatif dan metaforik. Yang lebih mendasar, penulisan kisah Syekh Siti Jenar dalam bentuk fiksi ini saya maksudkan juga untuk menghindari pro dan kontra yang mengarah pada perdebatan klise yang berlarut-larut. Artinya, melalui karya bersifat fiksi, kisah Syekh Siti Jenar boleh diterima sebagai keniscayaan bagi yang sepaham, namun boleh juga dicampakkan seperti sampah bagi mereka yang tidak sepaham. Keberadaan karya fiksi memang tidak untuk diperdebatkan secara ideologis, politis, dan agamis, karena di dalamnya selain terdapat paparan deskriptif, ungkapan-ungkapan metaforik, konotatif, personifikatif, dan asosiatif, juga terdapat refleksi dari hasil pengendapan renungan kontemplatif, pengalaman ruhani pribadi, dan tentunya tak ketinggalan gambaran-gambaran imajinatif pengarang yang absurd. Para pelaku dalam cerita ini digambarkan sebagai manusia-manusia dengan berbagai perwatakan yang khas. Meski ditampilkan dalam bentuk individu-individu, mereka pada dasarnya bukan mewakili manusia dalam kapasitas pribadi. Mereka mewakili fenomena-fenomena, naluri-naluri, sifat-sifat, perilaku-perilaku, dan kecenderungan-kecenderungan nafsu terdalam manusia sebagaimana dikenal dalam ajaran Sufi. Itu sebabnya, sebagian terbesar nama pelaku dalam cerita ini lebih mewakili citra naluri, sifat, perilaku, dan kecenderungan nafsu manusia ketimbang mewakili figur individu manusia historis. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pun tidak sekadar mewakili waktu dan tempat pada bentangan sejarah, tetapi juga mengungkapkan simbol-simbol perkembangan jiwa manusia menuju kesempurnaan sebagaimana dikemukakan oleh ajaran Sufi.